Pada pagi hari ini kembali kita bertemu kembali dalam misa live streaming pada hari Selasa tanggal 20 Juli yang akan dipimpin oleh Romo Paulus Haruno dan akan disiarkan dari Gereja BMV Katedral Bogor. Karena kebaikan Tuhan kita diizinkan kembali bertemu di dalam Dia, karena kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Kita mau naikkan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kekuatan dalam hidup kita dapatkan dari Yesus. Ia adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu menopang kita. Mari kita mau berseru bagi Tuhan kita. Sungguh ajaib dan penuh kuasa tangan kasih-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati untuk masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Sebagai lagu pembuka, aku bersyukur padamu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Para bapak, ibu-ibu, saudara terkasih, khususnya saudara-saudariku, warga binaan di lapas manapun kita berada. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Rabu, pekan biasa ke-16. Kita mendapat rahmat besar dari Tuhan. Hari ini kita boleh berekaristi bersama, entah yang secara tatap muka di gereja ini maupun secara online dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita juga menyertakan intensi-intensi doa-doa di dalam Ekaristi Kudus ini. Pertama, mari kita berdoa untuk seluruh pengurus Komisi Sahabat Lapas di Kuspan Bogor ini. Semoga mereka senantiasa tekun dan demikian setia dalam pelayanan bagi Komisi Sahabat Lapas di Kuspan Bogor. Kita juga berdoa untuk seluruh warga binaan di lapas manapun. Semoga mereka selalu dilimpahi kesehatan dan permasalahan-permasalahan yang ada segera selesai tuntas dan hidup pun menjadi damai tentram sebagai anak-anak Allah. Kita juga menyampaikan intensi di tengah-tengah umat kita, entah yang bersyukur maupun yang sedang berduka. Kita bersyukur hari ini atas ulang tahun Romo Atan CSE. Semoga Romo Atan diberikan kesetiaan dalam menjalankan panggilan khusus sebagai imam. Namun kita juga berdoa bagi mereka yang menghadap Tuhan hari ini, yaitu Saudari Rita Hildergardis Yosilawati, adik kandung dari Romo Eeng Gunawan. Kita juga berdoa untuk Ibu Teresia Lilis Suryani, istri Bapak Iwan, Saudara
ipar dari adik saya yang ada di Sunter. Lalu juga dimohon oleh Ibu Kinik untuk kebahagiaan kekal di surga bagi Bapak Hengki yang menghadap Tuhan 40 hari yang lalu. Mari kita hening senak, kita sama hati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membentuk, menguduskan, dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga hidup kami, khususnya kami pengurus Komisi Sahabat Lapas, dan juga warga binaan di lapas dimanapun mereka, mampu menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami seumur hidup kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Yeremia. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan, Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun itu kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan itu ke dalam mulutmu. Ketahuilah bahwa hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, "Hanyalah pada Tuhan Allah hatiku tenang. Hanyalah pada Tuhan Allah hatiku tenang. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapatkan malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku."
Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab Engkau harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak muda. Ya Allah, kepadamulah aku bertopang. Mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Hanya padamu, Tuhan Allah, hatiku tenang. Mulutku dan menceritakan keadilan-Mu sepanjang hari, mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Haleluya, 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 haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penapurnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia melabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bapak, ibu-ibu, saudara terkasih, khususnya
warga binaan lapas dimanapun berada. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita melangkah lanjut untuk Ekaristi kita pada hari ini, mari kita memberikan kesempatan yang cukup untuk merenungkan pesan dari Tuhan yang tadi kita dengarkan melalui bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Hari ini kepada kita dibacakan dari kitab Yeremia bab 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 4 sampai 10. Lalu pada bacaan Injil kita mendengarkan kutipan dari bab 13 Injil Matius ayat 1 sampai dengan 9. Khusus dari bacaan Injil tadi, kita siapapun orangnya, entah yang ada di dalam gereja ini, entah pengikut Kristus dimanapun, dan juga warga lapas dimanapun berada, kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah dari kehidupan ini. Entah itu berbuahkan sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Di sini saya menggarisbawahi tebal-tebal bahwa dengan ajakan ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Allah Sang Pencipta, bahwa Allah Sang Pencipta menciptakan apapun dan siapapun kita untuk tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kita diingatkan untuk menjadi ciptaan, menjadi pribadi yang berguna, yang memberikan manfaat, yang memberikan buah-buah kehidupan. Jangankan kita ya, kita umat manusia disebut ciptaan yang paling sempurna, disebut sebagai citra Allah. Hujan pun diciptakan, dia tidak akan sia-sia begitu saja sebelum menunjukkan buah dari kehadirannya. Tuhan menurunkan hujan ke tanah, tidak langsung menguap kembali ke atas lagi, tidak. Hujan itu diturunkannya, lalu jatuh ke tanah, lalu meresap dulu ke tanah, memberikan kesejukan, memberikan kesegaran pada tanam-tanaman, dan tanam-tanam pun memberikan hasilnya itu. Itu hujan pun yang tidak sempurnanya kita pribadi-pribadi kita, diharapkan bisa memberikan buah kehidupan, apalagi kita masing-masing. Entah kita yang hadir di gereja ini, entah yang di rumah-rumah, maupun teman-teman warga binaan di lapas, kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang membuahkan kehidupan. Ada yang bertanya pada saya begini, Romo, kami diharapkan untuk memberikan buah kehidupan itu. Apa yang bisa menjadi bekal dari kami, sehingga kami siapapun orangnya bisa menghasilkan buah yang berkelimpahan. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka pada pagi ini saya akan tunjukkan 3 alasan, 3 modal yang diingatkan oleh Tuhan bahwa kita hendaknya menjadi pribadi yang berbuah. Yang pertama adalah kita ini diberi sepasang telinga, diberi sepasang pendengaran. Tadi di akhir bacaan Injil kita diingatkan, barang siapa mendengar, hendaklah
dia sungguh mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Untuk apa? Agar apa yang dikehendaki Tuhan sungguh kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita ini sungguh menjadi anak-anak Allah yang demikian dapat dibanggakan. Yang menjadi masalah adalah masalah ini, yaitu masalah cara orang mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan sambil lalu. Enggak ada yang namanya sungguh-sungguh sambil lalu. Ya sudah, kalau orang mendengarkan pesan dari Tuhan sambil lalu, bisa kita duga yang nyangkut pada dia pun paling hanya sedikit sekali, karena sambil lalu. Lalu ada juga orang yang mendengarkan kehendak Tuhan dengan setengah hati. Oh, lumayan setengah hati. Berarti ada pesan sekitar 50% kehendak Allah yang menyangkut di hati kita. Dan ada cara mendengar yang disebut mendengarkan sepenuh hati. Sepenuh hati. Nah, kita-kita yang ada di gereja ini dan dimanapun kita berada mengikuti ekaristi ini, juga teman-teman warga binaan lapas, mari kita mendengarkan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin siapapun orangnya yang mendengarkan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati dan melaksanakannya, ia mampu menghasilkan buah yang berkelipatan. Amin. Pasti itu. Itu alasan pertama. Lalu alasannya kedua. Tadi dalam bacaan pertama, Yeremia seakan-akan demikian kurang percaya diri, tidak pede. Maka Allah dalam bacaan pertama tadi mengingatkan, hai Yeremia, hai para umatku dimanapun kalian berada, janganlah engkau katakan bahwa aku ini masih muda, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa bicara. Jadi janganlah saya diutus menjadi utusanmu. Jangan berkata demikian. Allah menegaskan kepada Yeremia, hai Yeremia, ingatlah, aku sudah membentuk engkau dan aku hadir dan campur tangan sejak engkau masih ada dalam rahim ibumu. Akulah yang ikut merenda, menata, menciptakan sehingga engkau menjadi orang yang sempurna. Jangan katakan kamu masih muda dan tidak mampu. Ayo, hiduplah baik-baik. Pasti engkau bisa, pasti engkau mampu dan menjadi pribadi yang membuahkan buah kehidupan. Amin. Saya yakin ini teman-temanku yang ada di dalam gereja ini maupun kita yang ikut ekaristi ini dimanapun, kalau kita sendiri yakin akan penyertaan Tuhan, mengapa kita harus ragu-ragu? Dan yang hebat ialah ketika Yeremia diingatkan seperti itu, dia pun sadar dan dia menggunakan seluruh dukungan dari Tuhan. Ia manfaatkan baik-baik selama dia menjalankan tugas kenabiannya, sehingga Yeremia menjadi salah satu nabi yang demikian besar. Lalu satu lagi, mari kita sadari bahwa hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan kebaikan-kebaikan secara berkelipatan itu bukan suatu yang mustahil. Karena apa? Karena kita disertai oleh firman Tuhan, karena kita disertai oleh sabda Tuhan. Dalam kitab suci dijelaskan demikian, sabda Tuhan itu penuh daya, sabda Tuhan itu sangat berdaya. Ia memberi daya hidup, ia memberi daya tumbuh, ia memberi daya untuk kebaikan
dan buah-buah kebaikan. Sabda Tuhan itu bagaikan pedang tajam yang bermata dua. Sabda Tuhan itu bagaikan pedang tajam yang bermata tiga atau trisula. Hendak menjelaskan pada kita semua, sabda Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, maka dari itu, kalau pada siang hari ini, pada kesempatan Ekaristi ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang berbuahkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, bukanlah suatu yang mustahil. Karena apa? Karena Tuhan mendampingi kita, karena Tuhan kekuatan kita, dan Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita ning senak, kita meresapkan permenungan dari homili yang kita dengarkan hari ini. Kita hening senak. Marilah kita bersatu untuk menyampaikan doa umat. Tuhan Bapa di surga, oleh firman-Mu kami diberi kekuatan untuk dapat menghasilkan buah-buah kehidupan, baik 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kini dengarkanlah doa-doa kami dalam keterbatasan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu, curahkanlah berkat kesehatan dan penyertaan-Mu bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, Bapak Uskup, dan para imam, sehingga di masa pandemi ini tetap bisa menjalankan tugas dan mengembalakan kami umat-Mu dengan penuh syukur, supaya kami umat-Mu tetap bersemangat dalam menjalankan tugas kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga binaan yang berada dimanapun, ya Bapa, dengan penuh belas kasih dan sayang, kami mohon, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada saudara-saudara kami warga binaan, sehingga para warga binaan tetap Engkau lindungi, Engkau kasihi, Engkau sayangi di dalam menjalani pembinaan di tempat ini, dan bisa saling mengasihi di antara warga binaan yang satu dengan yang lainnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga warga binaan yang ditinggalkan, ya Bapa yang murah hati, lindungilah kami dan peliharalah kami anggota keluarga yang mereka tinggalkan. Cukupkanlah kebutuhan hidup istri, suami, dan anak-anak mereka dengan berkat dari rezeki dari-Mu. Berilah rahmat dan kekuatan dan kesabaran di dalam menerima cobaan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berada di sekitar altar ini, tim Komisi Sahabat Lapas, semoga Bapa senantiasa menerangi kita dengan berkat kasih karunia-Nya, sehingga semakin meneguhkan kita di dalam iman dan pengharapan dan kasih, serta menumbuhkan semangat kekeluargaan dan berbela rasa di antara kita dan juga kepada sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami berdoa juga untuk ketekunan dalam pelayanan bagi staf Vikaris Episkopalis Kemasyarakatan, bagi segenap pengurus Komisi Sahabat Lapas Kuspan Bogor, dan juga para aktivis dalam komisi ini. Semoga mereka dengan tekun dan sabar serta tulus hati dalam tugas pelayanan.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyampaikan intensi-intensi segenap umat-Mu, khususnya untuk bersyukur atas ulang tahun Romo Atan CSE. Berikanlah kepadanya kesehatan dan semangat pelayanan sebagai imam-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa juga untuk mereka yang telah mendahului kami menghadap hadirat-Mu, khususnya untuk bagian kekal di surga bagi Saudari Rita Hildegardis Yosilawati, adik kandung Romo Eeng, bagi Teresia Lilis Suryani, istri dari Bapak Iwan, dan juga bagi Bapak Hengki, keluarga dari Ibu Kinik yang menghadap Engkau 40 hari yang lalu. Ya Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam kebahagiaan surga bersama-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita hening senak untuk intensi-intensi kita. Demikian Tuhan, doa-doa saja kami melalui permohonan kami. Ini sebagai unjukkan kepadamu dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan-persembahan-Mu benar pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi yang Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah hasil dari benih gandum dan anggur yang kami persembahkan di altar-Mu. Semoga benih sabda yang Engkau tabur dalam hati kami juga menghasilkan buah kasih yang berlimpah, khususnya dalam pelayanan kami bersama-sama rekan-rekan binaan lapas dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Malah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal, dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup,
Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama-sama malaikat para kudus kami muji Dikau dengan tak hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka mohon, kuduskanlah persembahan dan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk secara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang tumpah kamu semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini, sebagai kenangan akan Aku. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Semenangkan wafat bangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau percaya pada Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon sebab kami yang menerima darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang sebar seluruh bumi, akan Kamu menyempurnakannya dalam kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Daus Pami Paskalis, Tasma Rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Hamba-Mu, Rita Hildegardis Yosilawati, Teresia Lilis Suryani, dan Bapak Hengki, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Menelah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi sebuah pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan dan bangkit, dan semua roh bulan dalam keriman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua terima dalam bagian abadi bersama-sama para Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-rasul orang kudus sepanjang masa yang hidupnya dan padamu. Semoga kami pun pemerintah muji dan muliakan Dikau dan Kristus Putra-Mu. Dengan pantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah berkuasa dan dengan Roh Kudus, keselamatan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan bahagiakan dan datang penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah aman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan satuan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Sebentar lagi tubuh Tuhan Yesus akan hadir ke tengah-tengah kita, para umat-Nya. Kita yang di gereja akan menerima komuni suci, dan para umat juga warga binaan, silakan kita mengambil sikap batin untuk selalu terbuka akan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi sabda saja maka akan sembuh. Semua kebutuhan yang kita sambut bagi kita pada hidup yang kekal.
setia selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni, jadi abdi cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umatmu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah nan suci, sumber nadi iman insani. Terimalah ya Tuhan di hatimu persembahan kami umatmu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah nan suci, sumber nadi iman insani. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, melalui perjamuan kudus-Mu ini, Engkau telah menyuburkan hati kami untuk menerima benih sabda yang Kau taburkan, terlebih untuk kegiatan pelayanan Komisi Sahabat Lapas dan juga bagi seluruh anggota warga binaan. Semoga sabda-Mu bertumbuh dan menghasilkan buah limpah, serta menjadi bekal kami menuju kehidupan abadi dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat, ada pengumuman. Baik, demikianlah seluruh Ekaristi pada hari ini. Kita sudah melaksanakannya dengan demikian luar biasa. Teman-teman dari Komisi Sahabat Lapas dari berbagai tempat berkumpul di Katedral Bogor ini untuk berlangsungnya pelayanan Ekaristi kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas dari Komisi Sahabat Lapas. Terima kasih juga dari pihak Komsos, dari Paroki PMP Katedral, dan juga tentu kepada seluruh warga binaan dimanapun berada yang sudah hadir untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan melalui Ekaristi kita. Mari kita bersatu mohon limpahan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surga membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber